Aku mengetahui semua rencana busuk suami untuk membuangku dan merebut hartaku. Langsung kupindahkan semua asetku dan kujual rumah mewah 30 miliar milik kami, 7 hari kemudian. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, matahari menyelinap lembut melalui tirai sutra putih di ruang kamar utama rumah megah yang berdiri di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah itu tampak sempurna dari luar, taman luas dengan air mancur bergaya Eropa di tengahnya, halaman yang selalu harum oleh mawar segar, dan dinding kaca tinggi yang memantulkan cahaya pagi dengan anggun. Bagi siapapun yang melihatnya, kehidupan di dalam rumah itu pasti terlihat bahagia dan tanpa celah. Andini menatap keluar jendela sambil menyesap teh hangat yang baru saja disiapkan oleh pembantunya. Senyumnya lembut, matanya tenang. Ia mengenakan gaun rumah warna pastel lembut, rambutnya terurai rapi, wajahnya bersih tanpa banyak riasan. Dalam kesederhanaannya, Andini memancarkan wibawa yang tak bisa dijelaskan. Ia adalah perempuan berusia 30 tahun yang lahir dari keluarga terpandang, anak tunggal dari almarhum pengusaha sukses yang memiliki beberapa perusahaan besar di bidang properti dan logistik. Namun Andini tidak sombong. Sejak kecil, ia terbiasa hidup sederhana, menghargai kerja keras, dan berusaha tidak memamerkan kekayaannya. Dan kini, ia adalah istri dari Doni, pria yang di mata banyak orang tampak sempurna. Doni dikenal tampan, berkarisma, dan pintar berbicara. Ia sering muncul di acara-acara sosial bersama Andini, mengenakan jas rapi dan senyum yang menawan. Di depan orang lain, Doni tampak sebagai suami penyayang, selalu menggandeng tangan istrinya, seolah ingin menunjukkan bahwa ia mencintainya dengan tulus. Namun, jauh di balik tembok tinggi rumah megah itu, ada keheningan yang kadang terasa terlalu sunyi. "Sayang, kamu nggak sarapan bareng?" tanya Andini lembut ketika melihat Doni turun dari lantai 2 dengan kemeja mahal dan wajah tergesa. "Enggak, aku ada meeting pagi ini. Ada proyek baru yang harus aku temui," jawab Doni cepat, bahkan tanpa menatap mata Andini. Andini hanya tersenyum kecil. "Oh, baiklah. Mau aku siapkan bekal atau kopi dulu?" "Nggak usah. Aku udah keburu, Din." Ia mengambil kunci mobil sportnya dan berlalu begitu saja. Langkahnya cepat, dan dalam hitungan detik suara mesin mobil terdengar dari garasi. Andini menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu besar itu. Hatinya terasa aneh. Bukan marah, bukan juga sedih. Hanya ada rasa sepi yang tiba-tiba mengisi ruang dadanya. Dulu, Doni selalu sarapan bersamanya. Bahkan, setiap pagi ia selalu bercanda, membuatkan kopi sendiri, dan mencium kening Andini sebelum berangkat kerja. Tapi kebiasaan itu sudah hilang entah sejak kapan. Andini menatap meja makan besar di hadapannya. Di atasnya, sarapan lengkap sudah tersaji. Omelet keju, roti panggang, buah potong, dan segelas jus jeruk segar. Semua itu kini hanya untuk dirinya sendiri. Ia menghela napas pelan, mencoba menenangkan hatinya. Mungkin memang sibuk, gumamnya lirih. Hari-harinya sebagai istri Doni diisi dengan mengurus yayasan sosial milik keluarganya, membantu anak-anak yatim dan janda miskin di sekitar Jakarta. Ia mencintai kegiatan itu karena bisa membuat hatinya tenang. Namun akhir-akhir ini, pikiran Andini sering melayang, bukan kepada pekerjaannya, tapi kepada perubahan kecil dalam sikap suaminya yang kian hari terasa semakin asing. Sore harinya, Andini duduk di ruang keluarga, menonton televisi sendirian. Pukul sudah menunjukkan jam 7 malam, tapi Doni belum juga pulang. Biasanya ia memberi kabar kalau ada lembur atau rapat tambahan, tapi kali ini tidak. Ia mencoba menelepon, namun tak diangkat. Pesan singkat pun hanya dibaca tanpa balasan. Hatinya mulai gelisah, tapi ia berusaha menepis perasaan itu. Mungkin Doni benar-benar sibuk. Ia tidak ingin berpikiran buruk. Sekitar pukul 10 malam, suara mobil terdengar di halaman. Andini segera berdiri, menyambut suaminya yang baru datang. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat wajah Doni. Ada sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya dingin, langkahnya tergesa, dan aroma parfum wanita samar tercium ketika ia lewat di depan Andini. "Kamu lembur sampai malam, ya?" tanya Andini pelan, mencoba menjaga nada suaranya tetap lembut. Doni menoleh sekilas. "Iya,
Ada urusan bisnis. Jangan tanya macam-macam, aku capek. Tapi kamu udah makan? Udah. Aku makan di luar tadi. Jawaban singkat itu terasa seperti pisau kecil yang menancap di hati Andini. Doni dulu tak pernah seperti ini. Ia selalu bercerita panjang lebar tentang harinya, tentang klien yang ditemuinya, bahkan tentang hal-hal kecil seperti makanan yang ia cicipi di restoran. Kini, seolah semua pembicaraan hanyalah gangguan. Andini hanya diam, menunduk. Baik, kalau gitu kamu istirahat dulu. Aku simpan obat flu kamu di kamar, siapa tahu masih butuh, katanya lembut. Doni tidak menjawab. Ia langsung berjalan ke kamar, meninggalkan Andini berdiri sendirian di ruang tamu besar itu, ruang yang dulu sering dipenuhi tawa dan percakapan hangat. Andini memandangi bayangan dirinya di dinding kaca. Samar, rapuh, tapi tetap berdiri. Ada getaran di dadanya yang ia tak pahami. Sesuatu di dalam dirinya berbisik bahwa kebahagiaan yang selama ini ia bangun perlahan mulai retak. Namun ia masih menolak mempercayainya. Malam itu, saat ia berbaring di tempat tidur yang terasa dingin, Andini menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka. Doni sudah tertidur, ponselnya tergeletak di meja samping dengan layar yang masih menyala. Nama, Rani, muncul sekilas di notifikasi pesan yang masuk sebelum layar ponsel kembali padam. Hati Andini bergetar. Ia menelan ludah, menarik napas dalam-dalam. Tapi ia tidak berbuat apa-apa. Ia hanya memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma rekan kerja, bisiknya pelan, walau ada rasa sesak yang mulai menekan dadanya. Di luar jendela, lampu taman berkelip lembut. Rumah itu tetap tampak sempurna, megah, tenang, dan indah. Namun di dalamnya, perlahan tapi pasti, retakan kecil mulai tumbuh di hati seorang wanita bernama Andini. Dan ia tidak tahu bahwa retakan itu suatu hari akan berubah menjadi badai besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tenang di permukaan. Namun bagi Andini, setiap detik terasa semakin berat. Rumah besar yang dulu selalu ramai dengan tawa kini terasa seperti ruang kosong yang dingin. Doni jarang berada di rumah. Ketika pulang pun, wajahnya selalu terlihat lelah. Tatapannya sering kosong, dan kata-katanya semakin sedikit. Pagi itu, Andini menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng spesial kesukaan Doni, telur mata sapi, dan kopi hitam. Tapi kursi di hadapan meja makan itu tetap kosong. Doni turun dengan langkah terburu-buru, menatap jam tangannya sambil menenteng jas. Sayang, kamu nggak mau makan dulu? Aku udah masak. Enggak sempat, Din. Aku telat. Ada janji sama klien penting. Tapi kamu belum sarapan sejak 3 hari ini, Don? Aku bilang aku nggak sempat. Seru Doni tiba-tiba dengan nada tinggi. Andini terdiam. Sendok di tangannya nyaris terjatuh. Ia memandang suaminya yang kini memutar mata dan menarik napas kasar, seolah menyesali amarahnya sendiri. Maaf, aku cuma lagi banyak pikiran, katanya singkat, lalu bergegas keluar rumah tanpa menoleh lagi. Andini menatap punggungnya yang menjauh, perih menjalar di dadanya. Ia duduk pelan, menatap sarapan yang kini mendingin di meja makan besar itu. Dulu, mereka selalu tertawa di sana. Kini hanya keheningan yang tersisa. Hari-hari berikutnya, jarak di antara mereka semakin terasa. Doni lebih sering pulang larut malam, kadang dengan aroma parfum wanita di bajunya. Andini berusaha berpikir positif. Ia tak ingin menuduh tanpa bukti, tapi batinnya mulai goyah. Malam itu, sekitar pukul 11, Andini terbangun dari tidurnya. Tempat di sampingnya kosong. Ia menatap jam, menunggu. Tapi Doni belum juga pulang. Ia mencoba menghubungi, namun panggilan tak diangkat. Pesan juga tak dibalas. Sekitar pukul 2 dini hari, suara mobil terdengar di halaman. Andini menunggu di ruang tamu, duduk tenang, meski jantungnya berdebar. Doni masuk dengan langkah berat. Kenapa belum tidur? Katanya datar. Aku khawatir. Don, kamu nggak bilang mau pulang jam segini. Ya ampun, Din. Aku kerja, bukan main. Kamu pikir aku siapa? Aku cuma tanya, bukan nuduh. Jawab Andini dengan suara pelan. Udah, aku capek. Jangan banyak omong. Andini menunduk, menahan air mata. Suaranya, tatapannya,
Semuanya terasa asing. Seolah pria yang berdiri di hadapannya bukan lagi suami yang dulu ia cintai dengan seluruh hatinya. Ketika Doni masuk ke kamar, Andini duduk lama di ruang tamu. Pandangannya kosong, tapi pikirannya berputar cepat. Ada sesuatu yang berubah. Bukan sekadar lelah kerja, tapi ada rahasia yang Doni sembunyikan darinya. Keesokan harinya, Andini memutuskan pergi ke yayasannya seperti biasa. Ia mencoba menenangkan diri dengan sibuk bekerja. Tapi pikiran tentang Doni selalu membayang. Saat makan siang bersama sahabatnya, Mira, Andini akhirnya menceritakan semuanya. Aku nggak tahu, Mir. Doni sekarang seperti orang lain. Dingin, mudah marah, bahkan sering menghindar kalau aku ajak bicara. Mira menatapnya prihatin. Kamu udah coba bicara baik-baik sama dia? Udah, tapi dia selalu bilang sibuk. Din, aku nggak mau kamu salah sangka. Tapi aku pernah lihat Doni waktu itu di mall, minggu lalu. Dia nggak sendirian. Andini tertegun. Nggak sendirian? Iya. Sama seorang perempuan. Tinggi, rambutnya panjang, pakai dress biru. Mereka kelihatan dekat. Andini menelan ludah. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Ia mencoba tersenyum meski hatinya berguncang. Mungkin rekan kerja, katanya pelan, berusaha menenangkan diri. Tapi Mira tahu, senyum itu hanyalah tameng. Din, kamu harus hati-hati. Aku tahu kamu sayang Doni, tapi kadang cinta bisa bikin kita buta. Andini menatap jauh, matanya mulai berkaca-kaca. Kalau benar dia berubah karena orang lain, aku nggak tahu harus apa, Mir. Aku nggak mau kehilangan dia. Tapi aku juga nggak mau terus dibohongi. Malamnya, Andini menunggu Doni pulang lagi. Kali ini ia duduk di ruang tamu, lampu sengaja diredupkan. Pukul 10:30, pintu terbuka. Doni masuk pelan, tampak terkejut melihat Andini masih terjaga. Kamu belum tidur? Aku pengen ngobrol. Besok aja. Aku capek banget. Doni, suara Andini gemetar, kamu masih sayang sama aku? Doni berhenti di tempatnya, menatap Andini sejenak, lalu tertawa kecil tapi dingin. Pertanyaan macam apa itu? Tentu aja sayang. Tapi kalau kamu terus curigaan begini, aku bisa capek sendiri, Din. Aku cuma merasa kamu berubah. Kamu nggak pernah cerita apa-apa lagi. Dulu kamu selalu terbuka sama aku. Ya ampun, Din. Aku bukan anak kecil yang harus lapor tiap hari, bentaknya. Andini menahan air mata yang hampir jatuh. Ia mengangguk pelan. Maaf, aku cuma khawatir. Doni mendengus kesal, meletakkan jasnya di sofa, lalu naik ke kamar tanpa bicara lagi. Saat suaminya menghilang di balik tangga, Andini berdiri mematung. Hatinya bergetar hebat. Ada sesuatu yang ia rasakan tapi belum bisa dijelaskan. Perubahan sikap Doni bukan sekadar karena lelah. Ada rahasia besar di baliknya. Di tengah malam yang sunyi itu, Andini menatap ke arah tangga yang gelap. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai merasa takut. Takut kehilangan cinta yang selama ini ia perjuangkan, dan lebih takut lagi pada kenyataan yang perlahan mulai terkuak di depan matanya. Dan di dasar hatinya, sebuah firasat kecil berbisik lembut tapi pasti. Suatu hari nanti, semua kebohongan itu akan terbongkar, dan ia akan menyaksikan siapa sebenarnya Doni yang telah ia panggil suami. Beberapa hari berlalu, namun suasana di rumah itu tetap dingin dan kaku. Andini mulai terbiasa makan sendirian, menonton televisi sendirian, bahkan tidur sendirian di kamar besar yang dulu dipenuhi tawa. Doni semakin sibuk, dan alasannya selalu sama, urusan bisnis. Namun kini Andini mulai menyadari, kata, bisnis, itu seolah menjadi tembok yang membatasi mereka berdua. Pagi itu, Andini duduk di ruang kerja pribadinya. Di hadapannya terbuka laptop berisi laporan keuangan yayasan dan beberapa dokumen perusahaan keluarga yang ia pegang. Tapi matanya tidak fokus membaca. Hatinya masih penuh tanda tanya tentang perubahan Doni. Telepon berdering. Nama, Mira, muncul di layar. Andini, aku boleh datang ke rumahmu sebentar? Ada hal penting yang mau aku tunjukkan. Suara Mira terdengar serius di seberang. Tentu, Mir. Datang aja. Tak lama kemudian,
Mira datang membawa sebuah map coklat besar dan flash disk. Wajahnya terlihat tegang, berbeda dari biasanya. Andini menyambutnya dengan senyum kecil. Ada apa, Mir? Kamu kelihatan gelisah. Mira menarik napas panjang sebelum menjawab. Din, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi waktu kamu ceritain soal perubahan Doni, aku sempat penasaran. Aku coba bantu kamu cek beberapa hal. Aku minta kenalan di bank, bantu lihat data transaksi lama kalian. Andini mengernyit pelan. Transaksi apa maksudmu? Rekening bersama kamu dan Doni. Suasana tiba-tiba sunyi. Hanya suara jarum jam di dinding yang terdengar berdetak. Mira membuka map itu dan mengeluarkan beberapa lembar laporan rekening. Aku nemuin sesuatu yang aneh. Ada beberapa transfer dalam jumlah besar ke rekening yang bukan milikmu, tapi tercatat menggunakan tanda tangan digital kamu, Din. Andini terdiam. Wajahnya pucat. Aku? Tapi aku nggak pernah menandatangani apapun selain pengeluaran rutin. Itu dia. Aku curiga tanda tanganmu dipalsukan. Andini mengambil kertas itu, menatap tanda tangannya yang tercetak di bawah angka transfer miliaran rupiah. Tulisan itu mirip sekali, tapi ada sesuatu yang janggal. Huruf D di awal namanya sedikit lebih miring dari kebiasaan tangannya. Ia tahu itu bukan tulisannya. Mira, ini nggak mungkin, bisiknya dengan suara bergetar. Berarti Doni. Mira mengangguk pelan. Sepertinya dia yang melakukannya. Tapi itu belum semuanya, Din. Aku juga nemuin catatan transaksi ke rekening atas nama lain. Aku telusuri, dan ternyata itu milik seseorang bernama Rani Kartika. Nama itu membuat darah Andini seperti berhenti mengalir sejenak. Ia menatap Mira tanpa suara. Rani. Nama itu pernah muncul di layar ponsel Doni malam itu. Aku belum tahu pasti hubungan mereka. Tapi kalau lihat nominalnya, ini bukan hal kecil. Dalam 2 bulan terakhir, Doni udah transfer total hampir 500 juta ke rekening perempuan itu. Lanjut Mira hati-hati. Andini menggenggam kertas itu erat-erat hingga jemarinya memutih. Kepalanya berputar. Dunia seperti bergoyang. Kenapa dia harus ngelakuin ini, Mir? Aku nggak pernah pelit. Semua kebutuhan dia aku penuhi. Aku bahkan bantuin bisnisnya waktu mulai dulu. Kenapa dia harus mengkhianati aku? Suara Andini pecah di tengah keheningan ruangan. Air matanya menetes pelan di atas kertas laporan itu. Mira menggenggam tangan sahabatnya lembut. Din, kamu nggak boleh jatuh sekarang. Ini belum bukti lengkap. Tapi jelas ada permainan di belakang kamu. Aku bisa bantu cari tahu lebih dalam. Andini mengusap air matanya, berusaha menegakkan punggung. Aku harus tahu semuanya. Aku nggak mau menuduh tanpa bukti. Aku pengen lihat seberapa jauh dia berani mempermainkanku. Hari-hari berikutnya, Andini mulai berhati-hati. Ia tidak menunjukkan perubahan sikap sedikit pun di depan Doni. Ia tetap melayani suaminya dengan penuh perhatian. Tetap tersenyum, tetap tampak seperti istri penurut yang tidak tahu apa-apa. Tapi diam-diam, ia mulai menyusun potongan-potongan kebenaran. Suatu sore, saat Doni sedang mandi, Andini membuka laci meja kerja suaminya. Di sana tersimpan banyak dokumen, kontrak proyek, surat-surat kendaraan, dan beberapa berkas dengan stempel resmi perusahaan keluarga Andini. Namun yang membuat napasnya tercekat adalah sebuah map biru bertuliskan, rencana pemisahan aset. Dengan tangan gemetar, ia membuka map itu. Di dalamnya ada draft surat perjanjian, lengkap dengan tanda tangan Doni di bawahnya, serta nama pengacara yang tidak ia kenal. Isi surat itu menjelaskan tentang pengalihan kepemilikan rumah dan beberapa properti atas nama Andini menjadi hak bersama, dengan alasan pengelolaan keuangan rumah tangga. Andini menutup mulutnya menahan napas. Matanya membulat. Tanda tangannya ada di sana. Padahal ia tak pernah menandatangani dokumen itu. Semua terasa jelas kini, Doni sedang menyiapkan langkah besar untuk mengambil alih semua hartanya. Ia buru-buru menutup map itu dan mengembalikannya ke tempat semula sebelum Doni keluar dari kamar mandi. Detak jantungnya berdebar keras, napasnya tersengal. Ia hampir ketahuan ketika Doni tiba-tiba membuka pintu dan menatapnya. Din, kamu ngapain di sini? Andini tersenyum canggung. Aku cuma mau ambil pulpen. Kamu ninggalin di meja. Doni menatapnya beberapa detik, seolah mencari sesuatu di matanya.
Tapi lalu ia hanya mengangguk. Oh, oke. Andini cepat-cepat keluar dari kamar kerja itu, berusaha menahan tangis. Begitu sampai di kamar, ia menutup pintu dan bersandar pada dinding. Dadanya terasa sesak. Air matanya mengalir deras. Ia tak lagi bisa menutupi luka yang kini semakin jelas bentuknya. Suaminya, pria yang dulu ia percaya sepenuhnya, ternyata menyusun langkah untuk mengkhianatinya. Bukan hanya cintanya, tapi seluruh kehidupannya. Namun di balik rasa sakit itu, perlahan muncul sesuatu yang lain. Sebuah api kecil di dalam dirinya mulai menyala. Ia tak akan diam. Ia tak akan membiarkan Doni merebut apapun lagi. Di malam itu yang sunyi, Andini duduk di depan cermin, menatap wajahnya sendiri dengan tatapan berbeda. Tatapan seorang perempuan yang mulai sadar bahwa cinta bisa menjadi jebakan berbahaya bila diserahkan pada orang yang salah. Dan dalam hati kecilnya, ia berjanji, jika Doni ingin bermain api, maka aku akan pastikan api itu membakar dirinya sendiri terlebih dahulu. Malam itu suasana rumah begitu sunyi. Angin malam berhembus lembut lewat celah jendela kamar, menimbulkan suara gemerisik tirai yang pelan namun membuat dada Andini semakin sesak. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi bayangan dirinya di cermin besar di hadapannya. Wajahnya tampak lelah, namun di balik itu, ada sorot mata yang kini tak lagi dipenuhi cinta, melainkan campuran antara kecewa dan tekad. Sudah beberapa minggu ini, firasat buruk di hatinya terus menguat. Semua potongan puzzle dari perubahan sikap Doni mulai tersusun rapi. Setiap ucapan, setiap gerak-geriknya, dan setiap kebohongan kecil yang sebelumnya ia abaikan kini saling terhubung menjadi satu gambaran besar, bahwa suaminya sedang merencanakan sesuatu yang keji. Siang tadi, ketika Doni berpamitan untuk meeting di luar kota, Andini diam-diam mengikuti mobil suaminya dari jarak jauh. Ia menunggu hingga Doni memasuki area kafe yang cukup jauh dari pusat kota, lalu memarkir mobilnya di tempat yang agak tersembunyi. Hatinya berdebar kencang. Ia sempat berpikir untuk pulang saja, pura-pura tak tahu apa-apa, tapi rasa penasaran dan sakit di dadanya terlalu kuat untuk diabaikan. Dari balik kaca mobil, Andini melihat Doni duduk berhadapan dengan seorang wanita. Wanita itu berpenampilan modis, bergaun ketat, dengan senyum genit yang tampak begitu nyaman di hadapan Doni. Mereka terlihat akrab, bahkan terlalu akrab untuk sekadar rekan kerja. Andini menelan ludahnya. Tangannya bergetar memegang ponsel. Perlahan ia mengarahkan kamera ke arah mereka, memotret beberapa kali tanpa suara. Setelah beberapa saat, ia melihat Doni mengeluarkan sesuatu dari tasnya, map biru dengan tulisan, rencana pemindahan aset pribadi. Pandangan Andini langsung terpaku. Ia menajamkan mata, memperhatikan saat Doni menyerahkan dokumen itu kepada wanita tersebut. Mereka tampak berdiskusi serius, bahkan beberapa kali menatap ke arah luar jendela, seolah khawatir ada yang melihat. Jadi, setelah rumah ini dijual atas namaku, kamu akan dapat setengahnya, Don? Suara wanita itu terdengar samar-samar ketika Andini membuka sedikit kaca jendela mobil. Tenang aja, sayang, balas Doni dengan nada lembut namun penuh kesombongan. Andini nggak bakal sadar. Dia terlalu polos. Semua aset udah mulai aku pindahin pelan-pelan ke rekening baru. Begitu semuanya beres, aku bakal ceraikan dia. Kata-kata itu seperti belati yang menancap tepat di jantung Andini. Nafasnya tercekat, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dunia yang selama ini ia percaya tiba-tiba runtuh begitu saja di depan matanya. Tanpa pikir panjang, ia menyalakan mesin mobil dan pergi dari sana secepat mungkin, menahan isak tangis yang tak kunjung reda. Di sepanjang perjalanan, pikirannya berputar-putar di antara marah, sakit hati, dan ketakutan. Sesampainya di rumah, Andini masuk ke ruang kerja pribadinya. Ia membuka laptop dan mulai memeriksa semua catatan keuangan yang tersimpan di hard drive. Semakin ia periksa, semakin jelas kecurigaan itu. Beberapa transaksi besar memang telah terjadi atas namanya, tapi menuju rekening yang tak ia kenal. Ia menelusuri detailnya, ada tanda tangan digital yang sama seperti miliknya, tapi setelah diperhatikan, jelas itu hasil pemalsuan. Andini memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Jadi selama ini, kamu benar-benar mempermainkanku, Doni? Bisiknya lirih, suaranya gemetar antara marah dan kecewa. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Doni muncul. Sayang, aku nginap di luar kota ya. Besok baru pulang. Jangan tungguin.
Andini menatap pesan itu lama. Dulu, ia akan membalas dengan kata lembut seperti, "Hati-hati ya, Mas." Tapi kali ini, jemarinya hanya mengetik satu kata. "Baik." Ia kemudian menaruh ponsel di meja dan menarik napas panjang. Di matanya kini tak lagi ada kebingungan. Yang tersisa hanyalah ketegasan dingin dari seorang wanita yang telah disakiti tapi tidak akan diam saja. Malam itu, Andini menyalakan lampu ruang tamu dan berjalan menyusuri setiap sudut rumah mewah itu. Semua kenangan tentang Doni berputar di kepalanya. Dari awal pernikahan yang penuh cinta hingga hari ini, ketika pengkhianatan akhirnya terungkap. Namun, di tengah luka yang mendalam itu, perlahan muncul sesuatu yang lain, tekad untuk bertahan dan melawan. Andini tahu ia tidak boleh gegabah. Ia harus tenang, harus cerdas. Jika Doni bisa memainkan rencana busuk di belakangnya, maka ia pun bisa membalikkan semuanya. Ia membuka laptop lagi, lalu mulai menyusun daftar aset atas namanya yang masih belum disentuh Doni. Sambil menulis, ia tersenyum pahit. "Baik, Doni. Kalau kamu pikir aku nggak tahu, kamu salah besar," gumamnya pelan. "Sekarang giliran aku yang bermain." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Andini tidak menangis lagi. Ia hanya duduk diam di depan layar laptop, menatap daftar asetnya dengan tatapan penuh perhitungan. Di kepalanya, perlahan-lahan, lahirlah sebuah rencana. Rencana untuk membuat Doni menyesal seumur hidup. Dan di luar sana, Doni yang masih tertawa bersama wanita itu tidak tahu bahwa malam ini, Andini sudah menemukan semua jawabannya. Bahwa kecurigaan yang selama ini ia sembunyikan, kini telah terbukti sepenuhnya. Keesokan paginya, rumah itu tampak biasa. Matahari menyinari taman, pembantu menyapu halaman, dan suara gemerincing panci terdengar samar dari dapur. Namun di dalam kepala Andini tidak ada lagi kata biasa. Seluruh malamnya dipenuhi gambar-gambar yang ia rekam diam-diam dari kafe, map biru, tatapan mesra Doni, percakapan yang kini terngiang jelas di telinga. Ia bangun lebih awal, menunda rutinitasnya yang biasa, dan menuju ruang kerja. Di meja, tumpukan dokumen yang semula membuatnya nyaman kini terasa seperti bara yang siap membakar. Andini membuka laci rahasia di bawah meja, tempat ia menyimpan beberapa dokumen penting yang hanya diketahui dirinya dan Mira. Dengan tangan mantap, ia memasukkan beberapa lembar fotokopi bukti transfer yang ditemukan Mira, foto-foto Doni dan wanita di kafe, serta satu flash disk kecil berisi screenshot dan rekaman suara yang ia rekam diam-diam menggunakan ponsel semalam. Andini menatap semua bukti itu dalam diam. Ada rasa hancur, tapi lebih besar lagi adalah rasa jelas. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ini adalah konspirasi untuk mengambil hidupnya, untuk mengosongkan semua yang pernah menjadi miliknya. Ia mengangkat telepon dan menekan nomor yang selalu ia percayai. "Pak Aditya, pengacara keluarga." Suara di ujung sana hangat namun serius. "Halo, Enduk. Andi, aku butuh bantuan hukum secepatnya. Ada indikasi pemalsuan tanda tangan dan pemindahan aset ilegal." Suara Andini tenang, tanpa getar yang biasanya mengkhianati perasaannya. "Ada bukti?" tanya Pak Aditya langsung. "Ada. Aku akan kirim semua dokumen ke kantormu. Jangan bilang ke siapapun dulu. Aku akan selidiki dan segera mengamankan langkah hukum. Jangan bertindak gegabah di rumah. Ini sensitif." Setelah menutup panggilan, Andini menarik napas panjang. Langkah pertama telah diambil. Pengacara. Langkah berikutnya harus lebih halus. Ia perlu memastikan Doni tidak mencurigai bahwa ia tahu segalanya. Ia menelpon Mira dan meminta datang ke rumah. Ketika Mira tiba, kedua sahabat itu duduk di ruang kerja dengan secangkir kopi yang tak tersentuh. Andini menunjukkan bukti-bukti yang ada. Mira menatap setiap lembar dengan mata melebar, lalu mengangguk pelan. "Kita harus berhati-hati. Ini bukan cuma urusan rumah tangga, Din. Ini kriminal. Pemalsuan tanda tangan, penipuan, pengalihan aset." "Aku tahu," kata Andini. "Tapi aku nggak mau langsung melaporkan ke polisi dulu. Kalau Doni tahu aku melapor, ia akan kabur bawa semua bukti lain dan mungkin berhasil menghapus jejak. Kita butuh rencana, langkah terukur." Mira menepuk tangan Andini, memberi semangat. "Kita bikin audit internal dulu. Aku bisa tanyakan beberapa kenalan di bank untuk cek transaksi yang belum ketahuan. Kita juga butuh bukti suara atau rekaman percakapan yang makin kuat." Andini mengangguk.
Ia sudah punya rekaman. Tapi ia tahu perlu lebih dari itu. Perlu bukti legal yang kuat dan saksi yang bisa dipercaya. Ia memutuskan untuk melakukan 3 hal dalam 7 hari ke depan. Memperkuat bukti, mengamankan aset yang rentan, dan memasang jebakan hukum untuk memaksa Doni mengungkap kartunya sendiri. Langkah pertama, amankan bukti. Andini meminta Mira menyimpan salinan dokumen dan rekaman itu di tempat berbeda. Di brankas kantor yayasan dan dalam cloud yang akunnya hanya dia dan Pak Aditya yang tahu. Mereka membuat salinan terenkripsi, dengan password yang hanya diketahui Andini. Langkah kedua, cek legalitas tanda tangan. Pak Aditya setuju untuk memerintahkan ahli forensik tulisan tangan dan forensik digital untuk memeriksa tanda tangan digital yang dipakai pada dokumen pengalihan dana. Hasil praanalisis yang dikirim Pak Aditya lewat email menunjukkan indikasi kuat pemalsuan. Itu cukup untuk mengajukan permintaan sementara pada bank agar tidak memproses lagi transfer yang mencurigakan jika masih ada yang berlangsung. Langkah ketiga, lindungi aset yang belum terjamah. Andini menyusun daftar aset atas namanya, rekening bank, saham perusahaan keluarga, surat tanah, dan tentu saja rumah megah senilai 30 miliar yang menjadi pusat rencana Doni. Ia memutuskan untuk memisahkan beberapa aset kecil ke rekening cadangan yang hanya diketahui Mira dan dirinya, bukan agar menyembunyikan, tetapi agar mengurangi risiko kerugian kalau Doni menyerang. Ia juga meminta Pak Aditya menyiapkan instrumen hukum untuk memblokir pengalihan sementara jika ada upaya paksa. Seluruh rencana harus berjalan tanpa jejak. Andini tahu betul, bila Doni merasa dicurigai, ia akan berubah lebih agresif. Jadi ia tetap memainkan perannya sebagai istri yang penurut, menata rumah, menanyakan kabar Doni dengan nada lembut, sambil menutup rapat semua gerak-geriknya. Di sisi lain, ia memasang perlahan jebakan psikologis. Ia memberi ruang bagi Doni untuk terus menjalankan rencananya, namun memperkecil ruang geraknya. Ia sengaja membiarkan Doni menilai dirinya setengah sukses, agar pria itu semakin percaya diri menunjukkan niatnya di depan pihak lain. Dengan begitu Doni akan mengulang langkah yang sama dan memberi lebih banyak bukti. Beberapa hari berikutnya, Andini menemui pengacara bank secara rahasia. Dengan alasan untuk audit rutin yayasan, ia meminta akses ke laporan rinci dan meminta bank menunda sementara transaksi atas beberapa rekening tertentu. Bank, yang selama ini mengenal baik keluarga Andini, setuju bekerja sama setelah melihat adanya tanda-tanda pemalsuan dan setelah menerima surat kuasa terbatas yang ditandatangani Andini sendiri. Semua langkah dicatat rapi dalam komunikasi resmi agar jika kasus ini sampai ke meja hijau, bukti administrasinya kuat. Sore itu, ketika Doni pulang, ia menemukan Andini tenang seperti biasa. Ia menceritakan tentang pertemuan bisnisnya yang melelahkan dan rencana perjalanan yang akan datang. Doni masih meremehkan, ia tidak menyangka istrinya sedang membangun benteng di belakang punggungnya. Di malam hari, Andini menutup pintu kamar kerja, mengeluarkan ponselnya, dan memutar rekaman percakapan Doni dengan Rani. Suara lelaki itu terdengar angkuh, begitu semua aset atas nama aku, dia gak akan punya apa-apa lagi. Kali ini Andini tak menangis. Ia menyalakan lampu, menatap cermin, dan berkata pelan, hampir seperti pengakuan pada diri sendiri, aku bukan lagi perempuan yang mudah ditipu. Ia menuliskan jadwal tindakan untuk 7 hari ke depan. Hari pertama, mengkonsolidasikan bukti dan menutup celah transaksi. Hari kedua, meminta bank menyiapkan proteksi sementara. Hari ketiga, mendatangi notaris untuk menunda perubahan kepemilikan. Hari keempat, menunggu Doni membuat langkah selanjutnya. Hari kelima, mempersiapkan kemungkinan penyelesaian hukum. Hari keenam, mengamankan tempat tinggal pengganti. Hari ketujuh, melaksanakan langkah terakhir yang akan membuat Doni terkejut. Ketika ia mengunci jurnal rencananya dan menyimpannya di brankas, ada perasaan aneh yang menjalari tubuhnya. Takut, tentu, tapi juga lega. Untuk pertama kalinya sejak mengetahui pengkhianatan itu, Andini merasakan kendali kembali. Di luar, angin malam berbisik lembut di pepohonan taman. Di dalam rumah, di balik dinding-dinding megah dan lukisan-lukisan indah, sebuah permainan baru dimulai. Permainan yang dibuat bukan oleh Doni, melainkan oleh Andini yang terluka namun tak pernah menyerah. Dan Andini tahu, ketika semua bidak siap, langkahnya akan datang tanpa ampun. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela kamar Andini, membiaskan cahaya keemasan yang lembut di dinding. Tapi di balik ketenangan itu, hati Andini justru bergejolak. Setelah semua bukti dan rencana disusun rapi, kini saatnya ia melangkah lebih jauh. Dengan diam, tanpa suara, tanpa jejak. Ia tahu,
Untuk menghadapi seseorang seperti Doni yang licik dan haus harta, ia tidak bisa hanya mengandalkan emosi. Ia harus jadi jauh lebih tenang, jauh lebih sabar, dan terutama, jauh lebih pintar. Andini menatap pantulan dirinya di cermin besar kamar. Wajahnya tampak tenang, bahkan tersenyum tipis, seolah tak ada beban apapun. Namun di balik senyum itu, tersimpan rencana matang yang sedang ia jalankan perlahan-lahan. Hari ini, langkah pertamanya dimulai. Langkah pertama, mengamankan aset pribadi. Usai sarapan pagi bersama Doni yang berpura-pura sibuk dengan laptopnya, Andini mengambil tas kecil dan berkata lembut, "Mas, aku mau keluar sebentar, ada urusan yayasan." Doni mengangguk tanpa menatap. "Iya, jangan lama-lama ya. Aku juga mau ke bank siang nanti." Dalam hati Andini tersenyum getir. Ia tahu Doni akan ke bank untuk mencairkan sebagian dana dari rekening yang ia pikir masih bisa dikuasainya. Tapi Andini sudah selangkah lebih maju. Ia menuju kantor cabang bank utama yang menampung sebagian besar aset keluarga mereka. Di ruang khusus nasabah prioritas, ia bertemu dengan manajer bank yang sudah dihubungi Pak Aditya sebelumnya. Dengan tenang, Andini menyerahkan surat kuasa resmi yang menyatakan bahwa segala transaksi keluar dari rekening tersebut harus mendapat persetujuan dua tanda tangan, dirinya dan Doni. Dengan begini, tidak akan ada transaksi sepihak lagi, Bu Andini, ujar manajer bank itu sopan. Andini mengangguk. "Terima kasih. Dan mohon, rahasiakan ini dari siapapun, termasuk suami saya." Langkah pertama, selesai. Langkah kedua, menyembunyikan jejak harta sebenarnya. Siang harinya, Andini pergi ke kantor notaris tempat ia dulu dan Doni menandatangani akta rumah mewah mereka. Di sana, ia meminta perubahan kecil, peninjauan ulang hak kepemilikan bersama karena adanya indikasi pemalsuan tanda tangan di dokumen keuangan. Dengan dalih audit internal, notaris menyetujui proses verifikasi dan secara hukum menunda setiap proses jual beli rumah tersebut selama masa penyelidikan. Artinya, Doni kini tidak bisa menjual atau memindahkan rumah itu tanpa izinnya. Sebelum meninggalkan kantor, Andini berbicara pelan kepada staf notaris yang sudah lama mengenalnya. "Kalau nanti ada seseorang datang membawa dokumen jual beli rumah ini, tolong langsung hubungi saya. Jangan tanda tangani apapun." Staf itu mengangguk mantap. "Baik, Bu. Kami paham." Langkah ketiga, memindahkan aset kepercayaan. Sore menjelang, Andini bertemu Mira di sebuah kafe yang sepi. Di meja kecil di pojok ruangan, mereka berbicara dengan suara rendah. "Semua aset yang masih atas namaku sudah aku ubah statusnya jadi Trust Holding," kata Andini. "Berarti semuanya aman?" tanya Mira sambil menatap serius. "Untuk sementara, iya. Tapi Doni belum tahu kalau rumah dan rekening itu sudah diblokir. Aku mau dia berpikir semuanya masih berjalan sesuai rencananya." Mira mengangguk, lalu memegang tangan sahabatnya. "Kamu kuat sekali, Din. Tapi hati-hati, ya. Orang yang serakah bisa jadi lebih berbahaya ketika mereka merasa terancam." Andini tersenyum kecil. "Makanya aku harus tetap berpura-pura jadi istri yang tidak tahu apa-apa." Langkah keempat, menanam umpan. Malamnya, ketika Doni pulang, Andini menyambutnya seperti biasa. Ia menyiapkan makan malam, menanyakan kabar pekerjaan, dan tersenyum ramah seolah semuanya baik-baik saja. Doni terlihat santai, bahkan mulai menunjukkan wajah lega, mungkin karena mengira semua rencananya berjalan lancar. Di tengah makan malam, Andini dengan nada ringan berkata, "Mas, aku lagi kepikiran, kalau nanti rumah ini dijual, kira-kira harganya masih bisa naik nggak ya?" Doni terdiam sesaat, menatapnya tajam, lalu tersenyum tipis. "Kok kamu tanya begitu?" "Ya, siapa tahu nanti butuh dana untuk buka cabang yayasan baru. Aku cuma pengen tahu aja." Doni terkekeh kecil. "Wah, itu ide bagus, sayang. Tapi tenang aja, aku udah ngatur semuanya kok. Urusan aset, rumah, semua udah aku pikirin." Andini tersenyum lembut. "Oh, begitu, baguslah. Aku percaya kamu, Mas." Padahal dalam hati ia menertawakan kepura-puraan Doni. "Ya, aturlah sesukamu, Don. Tapi kali ini, semua jalannya akan berhenti di tanganku sendiri." Langkah kelima, memindahkan diri secara diam-diam. 2 hari berikutnya,
Andini mulai menyiapkan kemungkinan terburuk. Ia menyewa apartemen kecil di pusat kota atas nama yayasan, dengan alasan digunakan sebagai kantor cabang. Namun sebenarnya, itu adalah tempat perlindungannya. Tempat ia bisa tinggal jika nanti semuanya terbongkar dan Doni kehilangan kendali. Ia membawa sebagian dokumen penting dan perhiasan pribadi ke sana. Setiap langkah dilakukan tanpa jejak, tanpa orang rumah tahu, tanpa Doni curiga sedikitpun. Malam itu, saat semua orang tertidur, Andini berdiri di balkon kamar, menatap ke arah halaman rumah yang diterangi cahaya lampu taman. Dari kejauhan, ia mendengar suara Doni di ruang kerja berbicara lewat telepon dengan nada rendah. Semua berjalan lancar. Rumah itu sebentar lagi bisa dijual. Andini nggak tahu apa-apa. Tinggal tunggu waktu aja. Andini menutup matanya, menahan napas. Dadanya berdebar keras, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, semua yang dikatakan Doni kini tak lagi berarti apa-apa. Ia telah lebih dulu mengunci setiap celah. Ia telah lebih dulu menyiapkan tempat aman. Dan ia telah lebih dulu menyusun langkah terakhir yang akan membuat Doni berlutut di hadapannya nanti. Andini memandang langit malam dengan senyum dingin di bibirnya. Mainmu bagus, Doni. Tapi sayang, kali ini aku yang lebih dulu melangkah. Pagi itu, udara di rumah mewah mereka terasa aneh. Bukan karena suhu yang berubah, tapi karena suasana hati Andini yang perlahan mulai memanas. Ia sudah tahu, hari ini akan menjadi hari di mana topeng Doni retak, mungkin bahkan jatuh sepenuhnya. Sudah beberapa hari terakhir, Doni terlihat semakin gelisah. Ia sering menerima telepon rahasia, berbicara dengan nada pelan sambil berjalan bolak-balik di halaman belakang. Setiap kali Andini muncul, ia buru-buru menutup telepon dan tersenyum palsu. Tapi senyum itu sudah tak lagi bisa menipu. Pagi itu, Andini berpura-pura pergi ke kantor yayasan seperti biasa. Tapi sebenarnya ia hanya memutar mobil mengitari kompleks, lalu berhenti tidak jauh dari rumah. Dari situ, ia mengirim pesan singkat ke Pak Aditya dan Mira. Hari ini waktunya. Aku ingin tahu sampai sejauh mana Doni berani melangkah. Sekitar 1 jam kemudian, Doni datang ke bank dengan langkah tergesa. Andini sudah memintakan seseorang dari tim hukum Pak Aditya untuk memantau dari jarak aman. Dan seperti dugaan, Doni mencoba menarik sejumlah besar uang dari rekening bersama mereka, namun gagal. Petugas bank menjelaskan dengan sopan bahwa rekening tersebut kini membutuhkan tanda tangan dua pihak untuk transaksi besar. Wajah Doni memucat. Ia memaksa tersenyum, mencoba meyakinkan petugas bahwa ini hanyalah kesalahan administratif. Tapi sistem menolak transaksi itu berkali-kali. Tidak bisa, Pak. Harus ada tanda tangan Ibu Andini juga, ujar petugas dengan tenang. Doni menahan napas, rahangnya mengeras. Ia mencoba menelepon Andini, tapi wanita itu tak mengangkat. Ia meninggalkan bank dengan wajah tegang, lalu langsung menelpon seseorang. Rani, kita ada masalah. Andini tahu sesuatu. Andini, yang duduk diam di mobil sambil memantau dari kejauhan, hanya tersenyum pahit. Jadi kamu akhirnya panik juga, Doni. Sore harinya, saat Doni pulang, ekspresinya sudah berbeda. Matanya gelisah, suaranya datar, dan gerak-geriknya gugup. Tapi ia masih mencoba memegang kendali, masih berpura-pura seolah tak terjadi apa-apa. Andin, panggilnya saat masuk ke ruang tamu. Aku tadi ke bank. Mereka bilang perlu tanda tanganmu untuk transaksi. Kamu ada ubah sesuatu? Andini menatapnya tanpa ekspresi. Oh, itu. Aku cuma minta verifikasi ulang tanda tangan karena ada laporan transaksi aneh minggu lalu. Transaksi aneh? Doni memicingkan mata. Kamu nuduh aku? Andini menatapnya lama, tajam, tapi tetap dengan suara lembut. Aku nggak nuduh. Aku cuma hati-hati. Karena aku tahu betul, di dunia ini nggak semua orang bisa dipercaya. Doni terdiam. Matanya menatap Andini dengan tatapan curiga bercampur panik. Ia kemudian duduk di sofa, mengambil napas panjang, mencoba mengembalikan ketenangannya. Andini, kamu jangan suzon sama aku. Semua yang aku lakuin, buat masa depan kita. Andini tersenyum tipis. Masa depan kita? Atau masa depan kamu dan Rani? Tubuh Doni kaku seketika. Tatapannya langsung berubah. Wajahnya pucat, lalu perlahan merah menahan emosi.
Kamu ngomong apa? Suaranya meninggi. Andini berdiri pelan, berjalan mendekat, lalu meletakkan satu map biru di atas meja. Kalau kamu lupa, ini buktinya. Rencana pemindahan aset, dokumen palsu dengan tanda tangan aku, dan foto kamu di kafe bersama Rani. Ingin aku putar juga rekaman suaramu? Doni terdiam, tangannya mengepal. Beberapa detik suasana benar-benar sunyi. Lalu ia tertawa kecil, tawa yang kaku dan sinis. Jadi kamu sudah tahu semua, ya? Katanya lirih, matanya berkilat dingin. Andini menatapnya lurus. Sudah. Dan aku sudah pastikan semua langkahmu berhenti. Aset kita sudah dibekukan sementara. Rekening tidak bisa kamu sentuh tanpa aku. Rumah ini pun tidak bisa kamu jual, karena statusnya sedang diverifikasi notaris. Tawa Doni langsung menghilang. Ia berdiri, membanting tangan ke meja. Kamu pikir kamu pintar, ya? Kamu pikir bisa ngatur semuanya di belakang aku? Andini tidak gentar. Bukan ngatur, Don. Aku cuma bertahan. Kamu yang duluan menusuk aku dari belakang. Semua ini gara-gara kamu terlalu percaya diri. Doni membentak, wajahnya memerah. Kalau kamu nggak ikut campur, semua udah beres. Sekarang semua berantakan. Andini menatapnya dingin. Kamu salah, Don. Yang berantakan itu bukan hartamu, tapi topengmu. Aku akhirnya lihat siapa kamu sebenarnya. Laki-laki yang rela menghancurkan rumah tangganya sendiri demi uang. Untuk pertama kalinya, Doni kehabisan kata. Ia hanya berdiri di sana, terengah-engah, sementara Andini tetap tenang. Dalam diamnya, Andini tahu, topeng suaminya sudah jatuh. Tak ada lagi sisa dari Doni yang dulu ia cintai. Mulai hari ini, Doni, kata Andini perlahan namun tegas, aku bukan lagi istrimu yang bodoh dan mudah ditipu. Kamu boleh terus bermain licik, tapi aku sudah tidak akan ikut main di dalam kebohonganmu. Doni tak menjawab, hanya menatap Andini tajam, seperti binatang yang terluka dan terpojok. Ia tahu permainan sudah berbalik, dan yang paling menyakitkan baginya, bukan karena uangnya terblokir, tapi karena wanita yang dulu ia remehkan kini berdiri jauh lebih kuat darinya. Andini kemudian melangkah pergi menuju kamarnya, meninggalkan Doni yang berdiri kaku di ruang tamu dengan wajah hancur. Pintu kamar tertutup perlahan. Dan di balik pintu itu, Andini menarik napas dalam-dalam, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding, lalu berkata pelan, hampir seperti bisikan. Topengmu akhirnya jatuh, Don. Dan mulai sekarang, aku akan hidup tanpa ketakutan lagi. Beberapa minggu berlalu sejak topeng Doni jatuh di hadapan Andini. Sejak hari itu, suasana rumah mewah mereka berubah dingin dan sunyi. Tak ada lagi sapaan pagi, tak ada tawa kecil di meja makan, dan tak ada sentuhan kasih. Yang tersisa hanyalah dua orang asing yang hidup di bawah atap yang sama, menunggu siapa yang lebih dulu menyerah. Namun Doni, bukannya menyesal, justru semakin nekat. Harga dirinya terluka. Ia tak bisa menerima bahwa seorang wanita, apalagi istrinya sendiri, berhasil menjatuhkannya di depan banyak orang, bahkan membuat semua rencana liciknya gagal. Dan ketika ego seorang pria seperti Doni tersentuh, langkah berikutnya pasti lebih berbahaya. Malam itu, saat Andini sedang berada di kamar membaca laporan yayasan, ia mendengar suara samar dari ruang kerja Doni. Suara telepon yang ditekan dengan nada pelan, penuh bisikan rahasia. Ia mendekat diam-diam, menempelkan telinganya di balik pintu. Ya, Pak, rumahnya sudah bisa diproses, tapi tolong jangan sampai atas nama saya dulu. Gunakan nama pihak ketiga. Istri saya nggak boleh tahu. Suara Doni terdengar tegas namun waspada. Harga pasaran sekarang 30 miliar. Tapi kalau bisa cepat, saya kasih potongan. Yang penting cair dulu. Nanti urusan surat bisa saya atur belakangan. Andini menahan napas. Tangannya bergetar. Rumah ini? Rumah yang kami bangun bersama? Ia tak salah dengar. Doni sedang berusaha menjual rumah mereka secara diam-diam, rumah yang dulu dibeli hasil kerja keras bersama, yang di dalamnya tersimpan seluruh kenangan pernikahan mereka. Ia melangkah mundur pelan, menahan air mata. Namun di balik kesedihan itu, muncul rasa marah yang perlahan berubah menjadi tekad. Kamu benar-benar nggak punya batas, Don. Keesokan harinya, Andini menemui Mira di kantor yayasan. Dia berusaha jual rumahnya,
Mira, tanpa izinku, katanya dengan nada datar tapi sorot mata tajam. Mira tercengang. Rumah ini atas nama kalian berdua, kan? Nggak mungkin bisa dijual tanpa tanda tanganmu. Andini mengangguk. Benar. Tapi Doni bukan orang yang mudah menyerah. Aku yakin dia pakai cara belakang. Mungkin pakai calo, atau surat kuasa palsu. Mira menatapnya dengan cemas. Terus, kamu mau gimana? Andini tersenyum tipis. Aku biarkan dulu. Aku ingin lihat seberapa jauh dia berani melangkah. Tapi aku sudah siapkan pengacara untuk mengawasi transaksi tanah atas nama kami. Setiap dokumen keluar, aku akan langsung tahu. Beberapa hari kemudian, kecurigaan Andini terbukti. Salah satu staf notaris yang bekerja sama dengan yayasan mengirimkan kabar rahasia. Bu Andini, ada seseorang mengajukan dokumen jual beli rumah atas nama Doni. Tapi tanda tangannya mencurigakan, tidak ada izin dari pihak Anda. Andini langsung datang ke kantor notaris itu sore harinya. Ia melihat salinan dokumen, dan benar saja, ada tanda tangan palsu atas namanya di sana. Darahnya mendidih. Kamu benar-benar gila, Don. Ia menatap notaris itu dengan senyum sopan tapi dingin. Terima kasih sudah memberitahu. Tolong batalkan semua proses ini. Dan jika Doni mencoba lagi, laporkan langsung ke saya. Malamnya, Andini pulang dengan langkah tenang. Tapi di dalam dirinya, badai besar sedang berputar. Ia tahu Doni pasti akan marah besar saat tahu rencananya gagal lagi. Dan benar saja. Begitu Doni membuka pintu rumah dan melihat Andini sedang duduk santai di ruang tamu dengan map di tangannya, wajahnya langsung berubah tegang. Aku udah tahu, Don, ucap Andini datar tanpa menoleh. Doni berhenti di tempat. Tahu, apa? Andini menatapnya lurus. Tentang penjualan rumah ini. Rumah 30 miliar yang kamu coba jual pakai tanda tangan palsu. Doni tercekat. Ia berusaha tertawa, mencoba berakting santai. Kamu salah paham, Andin. Itu cuma kesalahpahaman kecil. Kesalahpahaman? Potong Andini tajam. Kamu mau jual rumah kita di belakangku, Don? Rumah ini bukan cuma bangunan. Ini tempat kita memulai semuanya, tempat kita janji saling percaya. Doni mulai kehilangan kendali. Aku cuma mau amankan aset. Setelah semua masalah yang kamu buat, aku nggak mau kehilangan segalanya. Andini berdiri. Masalah yang aku buat? Kamu yang bohong. Kamu yang selingkuh. Kamu yang mau jual rumah ini tanpa izin. Jangan salahkan aku karena kamu gagal menutupi kebusukanmu. Doni menatapnya dengan mata merah, menahan emosi. Tapi Andini tak gentar. Ia meletakkan map di meja, map yang berisi salinan surat penjualan palsu yang ditandatangani Doni. Semua sudah aku serahkan ke pengacara. Kamu nggak akan bisa jual rumah ini tanpa sepengetahuanku. Bahkan, kalau kamu terus maksa, aku bisa bawa ini ke polisi. Doni akhirnya meledak. Ia menendang kursi, membanting vas bunga di meja, dan berteriak. Kamu pikir kamu bisa menang dari aku, Andin? Aku yang bangun semua ini. Rumah ini, harta ini, semua karena aku. Andini menatapnya tanpa gentar. Kamu salah. Rumah ini dibangun dari kerja keras kita. Tapi sekarang, karena keserakahanmu, rumah ini kehilangan maknanya. Aku nggak butuh lagi tinggal di tempat yang penuh kebohongan. Ia lalu berjalan menuju tangga, tapi sebelum naik, ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah Doni yang masih berdiri dengan wajah merah padam. Kalau kamu masih ingin menjual sesuatu, Don, katanya pelan tapi menusuk, jual saja harga dirimu sekalian. Karena semua yang berharga dalam hidupmu sudah kamu hancurkan sendiri. Malam itu, Doni duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah foto pernikahan mereka yang kini tergeletak di lantai. Kacanya retak karena benturan vas. Rumah megah senilai 30 miliar itu kini terasa seperti penjara dingin. Dan untuk pertama kalinya, Doni merasa benar-benar kehilangan segalanya. Sedangkan Andini, dari balik pintu kamarnya, hanya menatap keluar jendela. Di hatinya ada luka, tapi juga ketenangan baru. Ia tahu, hari demi hari kebenaran semakin berpihak padanya. Dan perang yang ia jalani bukan lagi soal harta, tapi tentang martabat. Pagi itu, langit tampak murung. Hujan rintik-rintik turun pelan,
seolah menandai datangnya hari yang tak akan pernah dilupakan oleh Doni. Sudah seminggu ia hidup dalam kekacauan. Andini tak lagi berbicara padanya, para karyawan di perusahaan mulai menjauh, dan kabar tentang kebusukan Doni mulai tersebar kemana-mana. Namun yang paling menakutkan baginya bukanlah pandangan orang lain, melainkan kenyataan bahwa semua aset yang selama ini ia rencanakan untuk dikuasai, kini benar-benar hilang dari genggamannya. Semua, termasuk rumah mewah yang selama ini menjadi kebanggaannya. Pagi itu, Doni baru bangun tidur ketika suara dering telepon membuatnya terkejut. Ia meraba meja nakas dengan mata setengah tertutup, menjawab dengan nada kesal. "Halo, siapa?" "Pak Doni." Suara di ujung sana terdengar tegang. "Kami dari notaris, ingin konfirmasi. Rumah atas nama Anda dan Ibu Andini sudah resmi berpindah tangan kemarin. Proses penjualannya sudah lunas." Doni langsung duduk tegak. "Apa? Rumah kami dijual?" "Ya, Pak. Kami dapat konfirmasi dari Ibu Andini sendiri, dengan dokumen sah dan persetujuan penuh. Semua legalitas sudah selesai. Pembayaran juga sudah masuk rekening pribadi beliau." Doni terdiam sejenak. Tubuhnya terasa kaku. "Tunggu, dijual ke siapa?" "Kami tidak bisa sebutkan nama pembelinya, Pak. Tapi prosesnya resmi dan sudah selesai. Mohon maaf, rumah ini tidak lagi atas nama Anda mulai hari ini." Klik. Telepon terputus. Doni menatap kosong ke depan. Jantungnya berdebar tak beraturan. Lalu ia melompat dari tempat tidur, berlari keluar kamar, menuju halaman rumah. Ia menatap bangunan megah itu, rumah yang dulu dibangunnya bersama Andini, tempat yang penuh kenangan, kini terasa asing. Lalu ia melihat pemandangan yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di depan pagar, sebuah papan besar berdiri tegak bertuliskan, "Rumah ini telah terjual." Di bawah tulisan itu, tertulis nama perusahaan properti yang dulu sering ia gunakan. Tapi kali ini, semuanya seatas nama Andini. Doni menatap papan itu dengan mulut terbuka. Tak lama kemudian, ia melihat beberapa orang pekerja sedang memasuki halaman, mencatat nomor bangunan, dan memasang tanda batas baru. Salah satu dari mereka menatap Doni dan berkata sopan, "Maaf, Pak. Kami dari pihak pembeli. Hari ini kami mulai proses pengosongan dan serah terima." "Anda siapa?" "Ya?" Doni membeku. Napasnya mulai tersengal. Aku yang punya rumah ini." Pekerja itu saling pandang. "Maaf, Pak. Berdasarkan dokumen baru, pemilik lama sudah menyelesaikan transaksi kemarin. Rumah ini bukan atas nama Anda lagi." Doni melangkah mundur. Dadanya bergetar, wajahnya memucat. Tidak mungkin. Tidak mungkin Andini berani sejauh ini. Ia berlari masuk ke dalam rumah, mencari Andini. Tapi kamar sudah kosong. Lemari pakaian terbuka lebar. Semua pakaian wanita, perhiasan, dan dokumen pribadi telah hilang. Yang tersisa hanya sepucuk surat di atas meja rias. Tangan Doni gemetar saat meraihnya. Tulisan itu jelas, tulisan tangan Andini. "Doni, aku tahu kamu akan marah saat membaca surat ini. Tapi inilah konsekuensi dari setiap kebohongan dan rencana busukmu. Rumah ini sudah kujual, secara resmi, dan uangnya sudah kupindahkan ke rekening atas namaku. Itu hakku, karena semua aset ini kita bangun berdua. Aku tak lagi ingin tinggal di tempat yang penuh kebohongan dan dendam. Kau berencana membuangku dan merebut hartaku, tapi sekarang, akulah yang membuang semua kebusukanmu dari hidupku. Jangan cari aku. Aku sudah cukup tersakiti." "Andini." Surat itu jatuh dari tangannya. Doni terhuyung, lalu memegangi kepala, matanya merah penuh kemarahan dan penyesalan. Tidak, ini nggak mungkin." Ia berlari keluar lagi, melihat para pekerja yang mulai menurunkan lampu gantung di teras dan menggulung karpet ruang tamu. "Berhenti! Semua berhenti!" teriaknya histeris. Namun tak ada yang mempedulikan. Mereka hanya menjalankan tugas. Satu persatu, simbol kejayaan Doni, mobil mewah di garasi, furnitur mahal, bahkan patung dekorasi di halaman, diangkut ke truk. Doni jatuh berlutut di lantai, menatap kosong ke arah rumah megahnya yang kini perlahan dikosongkan. Tangisnya pecah, bukan hanya karena kehilangan harta, tapi karena kesadarannya yang datang terlambat, bahwa semua ini adalah akibat dari dirinya sendiri.
Di kejauhan, sebuah mobil hitam berhenti sejenak di sisi jalan. Di dalamnya, Andini duduk diam menatap dari balik kaca. Wajahnya tenang, tapi matanya berkaca-kaca. Ia melihat Doni berteriak-teriak, mencoba menahan orang-orang yang sedang mengosongkan rumah itu. Tapi ia tak lagi merasa benci. Yang tersisa hanya rasa lega. Karena akhirnya ia bisa keluar dari lingkaran racun yang selama ini mencekiknya. Selamat tinggal, Don, bisiknya pelan, sebelum mobil itu perlahan melaju pergi di bawah hujan yang kian deras. Dan di halaman rumah megah senilai 30 miliar itu, Doni akhirnya menjerit, histeris, panjang, dan penuh penyesalan. Jeritan seorang pria yang kehilangan segalanya. Bukan karena dicuri, tapi karena keserakahannya sendiri. Sudah 2 minggu berlalu sejak hari di mana Doni menjerit histeris di halaman rumah mereka. Rumah mewah senilai 30 miliar yang kini bukan lagi miliknya. Rumah itu kini berdiri tenang dengan pemilik baru, tanpa jejak masa lalu yang berisik dan penuh kebohongan. Dan di suatu tempat yang lebih jauh dari hiruk-pikuk kota, seorang wanita duduk di balkon rumah kayu sederhana, memandang lembah hijau yang diselimuti kabut pagi. Wanita itu adalah Andini. Ia mengenakan pakaian santai berwarna krem, rambutnya digerai lembut diterpa angin. Di tangannya, secangkir teh hangat mengepul, dan di wajahnya, terpancar ketenangan yang lama sekali tak ia rasakan. Andini kini tinggal di daerah pegunungan, di rumah kecil yang ia beli dari sebagian hasil penjualan rumah lamanya. Tak ada kemewahan, tapi ada kedamaian. Tak ada lampu kristal mahal, tapi ada sinar mentari yang menembus dedaunan setiap pagi. Ia mulai menata hidupnya dari awal. Bekerja kembali di yayasan sosial yang dulu ia dirikan, mengurus anak-anak yatim yang selalu membuatnya merasa berguna. Suatu pagi, Mira datang menemuinya. Sahabat setianya itu menatap Andini dengan senyum lega. Aku nggak nyangka kamu beneran bisa lepas dari semua itu. Din, kamu kuat banget, katanya sambil duduk di sebelahnya. Andini tersenyum pelan. Awalnya aku kira aku nggak akan sanggup, Mir. Tapi ternyata, setelah semua kebohongan, air mata, dan pengkhianatan itu yang aku butuhkan cuma satu, keberanian untuk melepaskan. Mira menatapnya penuh kagum. Dan kamu berhasil. Andini menatap ke kejauhan. Aku cuma nggak mau terus hidup di bawah bayang-bayang Doni. Aku ingin bisa tidur tanpa rasa curiga, makan tanpa air mata, dan tertawa tanpa berpura-pura. Hening sejenak. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Doni gimana sekarang? Tanya Mira pelan. Andini menghela napas panjang. Aku dengar dari pengacara, semua aset pribadinya disita untuk menutupi hutang perusahaan. Dia kehilangan segalanya. Bahkan rumah kontrakan pun belum dibayar. Katanya, dia sering datang ke lokasi rumah lama, cuma untuk berdiri di depan pagar. Mira menunduk. Kasihan juga, ya? Andini menatap sahabatnya, lalu berkata dengan suara tenang. Kasihan, iya. Tapi itu harga dari keserakahan. Mir, aku nggak mau membenci dia lagi. Dendam cuma bikin luka tambah dalam. Beberapa hari kemudian, Andini memutuskan untuk mengunjungi kota. Ia ingin menyelesaikan beberapa urusan di yayasan sekaligus menutup bab terakhir dalam hidupnya bersama Doni. Ia berdiri di depan rumah lama mereka. Kini sudah bercat baru, taman tertata rapi, pagar diganti. Rumah itu terlihat berbeda, seolah masa lalunya telah terhapus. Namun di depan pagar, ia melihat seseorang duduk bersandar di bangku beton. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kusut dan tirus. Itu Doni. Ia tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Pria sombong dan penuh gengsi itu kini tampak rapuh, seolah dunia telah menghancurkannya. Doni menatap Andini, matanya berkaca-kaca. Kamu datang juga. Andini menatapnya tanpa emosi. Aku cuma lewat. Ada urusan di kota. Doni menunduk. Aku tahu semua ini salahku. Aku cuma nggak pernah nyangka kamu bakal ninggalin aku secepat itu. Andini menghela napas. Aku nggak pergi secepat itu, Don. Aku bertahan terlalu lama. Aku udah kasih kesempatan berkali-kali, tapi kamu nggak pernah berubah. Doni menggigit bibirnya. Suaranya parau. Aku kehilangan semuanya. Din. Rumah, harta, teman-teman bahkan diriku sendiri. Aku cuma pengen kamu tahu, aku menyesal. Andini menatapnya dalam diam.
Dalam hatinya ada sedikit rasa iba, tapi juga kesadaran yang dalam. Beberapa penyesalan datang terlambat, dan tak semua orang pantas untuk kembali. Menyesal itu baik, Don, katanya lembut. Tapi jangan harap aku kembali. Aku sudah temukan ketenangan yang kamu gak pernah bisa kasih. Doni meneteskan air mata. Aku cuma pengen minta maaf. Din, aku udah hancurin orang yang paling tulus dalam hidupku. Andini tersenyum tipis. Kamu gak hancurin aku, Don. Kamu justru bantu aku belajar. Belajar bahwa cinta tanpa kejujuran itu cuma jebakan. Dan aku bersyukur, karena akhirnya aku bisa bebas. Ia lalu berbalik, melangkah pergi dengan langkah tenang. Doni hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, seolah melihat seluruh kehidupannya yang perlahan menghilang bersama hujan yang turun lagi sore itu. Sesampainya di mobil, Andini menatap cermin. Wajahnya terlihat damai. Tidak lagi ada luka, tidak lagi ada kebencian. Ia menatap keluar jendela, melihat langit yang perlahan cerah di balik awan. Kadang badai datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan jalan menuju kehidupan yang lebih tenang. Gumamnya pelan. Mobilnya melaju perlahan meninggalkan kota. Di belakangnya, Doni masih berdiri di bawah gerimis, memeluk dirinya sendiri, hanya ditemani keheningan dan penyesalan yang tak berujung. Dan di depan, jalan panjang terbentang untuk Andini. Bukan lagi jalan yang dipenuhi air mata, melainkan langkah baru menuju kehidupan yang lebih damai, jujur, dan penuh makna. Sementara dunia di sekelilingnya mulai tenang kembali, keheningan setelah badai itu akhirnya datang.